Pendengar, saya Rita Ismail akan melanjutkan kebersamaan kita hari ini, diawali dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hasil monitoring Pemko Padang ke lokasi sekolah sangat patuh. Konfirmasi RRI melalui saluran telepon Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang. Menginginkan anak untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, maka sistem belajar yang dipakai. Berkas gelarnya penanaman 1000 pohon tersebut menyikapi kondisi daerah aliran sungai di Sumatera Barat. Untuk bisa optimal dalam pengembangannya, dibutuhkan ketersediaan berbagai sarana prasarana, sebut saja transportasi yang memudahkan pergerakan wisatawan. Sesuai aturan prosedur pengisian jabatan wakil wali kota Padang yang kosong akan diisi melalui proses pemilihan di DPRD Padang. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengharapkan agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas, cek klik ya, cek kemasan, kita pastikan bahwa kemasan dari produk yang kita beli apapun itu baik, dan cek label, periksa labelnya, cek izin edar, pastikan bahwa setiap produk yang kita akan gunakan itu terdaftar. Titik-titik yang biasa longsor ada alat, ada labrat, ada truk, ada operator standby 24 jam. Untuk jalan provinsi juga disediakan oleh provinsi. Kalau tadi disediakan oleh balai jalan. Kalau provinsi, PU provinsi yang menyiapkan. Sedangkan kabupaten kota, karena ada di dalam kabupatennya sendiri, alat tetap di gudang alkal. Tapi ada yang piket 24 jam untuk menggeser alat ke titik-titik yang diperlukan. Dan surat edaran dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat bahwa untuk daerah yang masih berada di zona oranye dan juga zona merah, maka segala kegiatan seperti sholat id, baik itu di lapangan atau di masjid-masjid, ditiadakan. Disiarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 12, berbagai informasi mengisi Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Padang. Di antaranya, pemerintah Kota Padang menetapkan pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1442 Hijriah tidak dilakukan di masjid, musola, serta di lapangan. Sebab Kota Padang masih berada di zona orange penyebaran COVID-19 dan tingginya penambahan angka terkonfirmasi positif. Bahwa untuk daerah yang masih berada di zona oranye dan juga zona merah, maka segala kegiatan seperti sholat id, baik itu di lapangan atau di masjid-masjid, ditiadakan. Ya. Wali Kota Padang Henry Septa mengatakan, berdasarkan rapat yang dilakukan bersama unsur Forkopimda seperti MUI, Dewan Masjid, Kemenak, Kapolresta, dan Dandim, diputuskan bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri hanya diperkenankan di rumah masing-masing. Keputusan pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah juga disesuaikan dengan surat edaran Gubernur Sumatera Barat yang dikeluarkan pada 8 Mei lalu. Daerah yang berada di zona oranye serta zona merah penyebaran COVID-19 diminta untuk meniadakan sholat Idul Fitri di masjid, musala maupun lapangan terbuka. Henry mengatakan, imbauan kepada masyarakat untuk sholat Idul Fitri di rumah akan terus dimasifkan kepada warga. Seluruh camat dan lurah diharapkan dapat memberitahukan kepada seluruh warga melalui pengeras suara di rumah ibadah. Menurut Henry, selain meniadakan pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah ibadah dan lapangan, Pemko Padang juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar open house atau halal bihalal. Pelarangan ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada 4 Mei lalu. Kita semua ya telah duduk bersama memikirkan yang terbaik bagaimana dalam menghadapi bulan Syawal yang sebentar lagi akan kita masuk. Warga Kota Padang, kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya insyaallah ya sesuai dengan arahan dan surat edaran dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat bahwa untuk daerah yang masih berada di zona oranye dan juga zona merah, maka segala kegiatan seperti sholat id, baik itu di lapangan atau di masjid-masjid, ditiadakan. Ya. Wali Kota Padang Henry Septa menambahkan, sejak awal Mei terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan di daerah ini. Hanya dalam rentang waktu 9 hari, terhitung sejak 1 hingga 9 Mei, jumlah warga Kota Padang terkonfirmasi COVID-19 mencapai sebanyak 734 orang.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin berbahaya apabila tidak dilakukan upaya pengendalian di masa libur Lebaran. Melati Oktawina melaporkan.